Papa mau saudara orang beriman. Kotong awali tadi dengan kesaksian Bapak Alek. Sepanjang 1 tahun pelayanan di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19. Tentunya dengan kotong harus taat protokol kesehatan ya Bapak Mama. Dan dalam hal itu juga kita dibatasi dalam perkumpulan perjumpaan iman yang begini. Jangan berkumpul banyak orang. Karena jangan sampai tempat persekutuan sebar virus. Jangan berkumpul di gereja, nanti gereja sebar virus. Tetapi kalau berkumpul di pasar sebar virus. Berkumpul di solayan sebar virus. Jadi itu jadi soal. Ada banyak hal yang bertentangan. Tetapi tentunya bahwa sebagai warga negara yang baik, kotong taat protokol kesehatan. Kunjungan Bapak Nyongki tentunya bahwa pernah ditolak. Kabar baik biasanya kalau datang itu ada yang dengan cepat menerima. Tetapi ada juga yang dia akan menolak. Yang menerima itu tentunya bahwa dia akan berpikir dengan jernih. Oh, ini orang yang datang pasti malaikat Tuhan. Pasti hamba Tuhan. Orang datang beda berkat. Orang datang supaya beta didoakan. Bahkan ada pemikiran-pemikiran positif lain sehingga orang terima yang datang. Walaupun itu orang asing. Tetapi ada banyak orang yang menolak kedatangan orang yang baru datang atau orang asing. Karena tentunya bahwa ada banyak alasan-alasan tersendiri. Belum kenal. Karena itu biasanya kalau berkenalan setelah MC bawa ngomong dong bilang begini. Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Tak cinta maka tak dan tak. Ada banyak alasan orang menolak orang baru yang datang walaupun orang itu datang dengan kabar sukacita. Pak Mama, Pak Saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Bahkan bukan hanya menolak tetapi juga berkata no alias tidak. Katong juga pasti pernah melakukan hal yang demikian, berkata tidak kepada sesuatu yang baru. Pernah kok Bapak Alek? Atau terima antir-antir? Bapak kasih pernah tolak yang baru datang kok? Karena Bapak awali dengan berpikir negatif toh. Ini Bapak kasih ini orang mana? Apalagi kalau dengar Bapak Feo, itu orang rote. Kalau dapat lihat orang rote dengan ular hijau, maka curiga dulu itu orang rote, jangan ular hijau. Bahkan kalau bisa bunuh dahulu orang rote, baru kemudian bunuh ular hijau. Amin. Kok Bapak kasih? Bapak Feo? Curiga. Sehingga kita bisa mengambil keputusan berkata tidak, apalagi kalau yang menurut kita itu beresiko. Kita akan berpikir 1001 kali. Memberikan alasan 1001 kali. Pikir dan pikir, son. Maria tentunya ada dalam posisi yang demikian, Bapak Mama, Bapak Saudara. Ketika firman Tuhan berkata dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ini Allah yang suruh. Tadi Bapak Alek awali dengan Tuhan yang bawa datang ini pelayanan. Jadi son tolak. Kalau Tuhan yang bawa datang, kotong mau tolak. Tuhan yang suruh. Jangan sampai kotong sama kayak Yunus. Tuhan suruh bilang Pininiwe. Dia punya alasan terlalu banyak. Padahal dia seberapa untuk buat alasan. Tuhan yang suruh. Demikian juga dengan malaikat Gabriel pergi ke Galilea di kota bernama Nazaret. Kepada seorang perawan kata firman Tuhan yang baru saja bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Kalau begini cerita anak sekolah minggu, amin. Jangan-jangan anak sekolah minggu zaman sekarang sudah tahu cerita yang model begini, cerita Maria dan Yusuf. Yang dong tahu itu cerita Tayo, Upin dan Ipin. Karena dong bapak dan mama juga si leluasa, Upin dan Ipin. Siva. Ada banyak film kartun lain. Ketimbang duduk dengan anak cerita, Maria dan Yusuf itu ibu dengan bapak Yesus. Yusuf itu dari keluarga Daud dan seterusnya. Firman Tuhan menceritakan dengan jelas. Yusuf dari keluarga Daud, tetapi dilanjutkan bahwa dia bertunangan dengan Maria yang notabene masih perawan. Perawan itu anak gadis dong. Nona. Kalau kotong pakai bahasa di pasar Oeba bilang daun hijau.
Tentunya bahwa dengan tugas mandat dalam hal ini bahwa Maria sebagai hamba Tuhan, sebagai orang baru, tentunya malaikat Gabriel datang dengan salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Tuhan Allah beserta engkau. Orang baru awali begitu, so ketemu curiga. Biasa begitu ke Bapak. Orang berselum sama. Hai, bab tuh pun dah jolek lain. Awas teh jangan kau dia datang kau bakas kau penyakit lain. Hai, jangan disonson pakai. Tutup pintu rapat-rapat. Jangan terima itu. Gabriel mengawali dengan suatu salam yang begitu luar biasa. Engkau yang dikaruniai. Dikaruniai ini kasih karunia. Sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma. Begitu berharga. Tidak ada orang yang bisa membeli. Allah memberikan dengan cuma-cuma salam itu sebagai suatu penghargaan kepada Maria. Engkau yang dikaruniai. Dan tentunya bahwa salam itu penuh dengan kuasa roh yang menggebu-gebu yang begitu luar biasa bagi Maria. Dilanjutkan Bapak Mama. Tuhan menyertai engkau. Dia bukan hanya memberi secara cuma-cuma Bapak Alek. Tetapi tentunya bahwa ketika dia memberi, dia menjanjikan penyertaan. Amin. Dia menjanjikan penyertaan. 1 tahun kesaksian tadi terlalu luar biasa. 1 tahun. Tuhan menjanjikan penyertaan. Ada banyak orang yang tentunya bahwa kalau omong soal Tuhan menjanjikan penyertaan, dia mau lihat di mata biji. Betul kok. Thomas pun kakak juga. Dem kok. Oh. Bemos lihat dulu, betul kok. Penyertaan Tuhan itu apa yang tidak kita pikirkan, tetapi itu yang Tuhan buat bagi kita. Bapak saudara orang beriman, benar bahwa apa yang disampaikan malaikat Gabriel, Maria begitu terkejut. Tadi beta bilang bahwa kalau orang baru itu kok naskek terkuju. Atau nih misal, Kaisa, jangan orang baru. Ketemu penuh dengan kecurigaan. Maria benar terkejut. Setiap apa yang Tuhan percayakan pasti kau juga terkejut. Tuhan, beta kok. Aduh Tuhan nih. Tadi Bapak Alik bilang beta pegang parusa. Jangan sampai korang pilih beta ini. Itu terkejut Bapak. Jangan sampai Tuhan pilih beta ini. Terkejut. Tentunya bahwa kalau kau terkejut kau tongkan tanya. Kira-kira di pun salam ini salam baik kok salam son baik. Bukan sama seperti itu lagu pop timur bilang salam malam baik. Son pakai begitu. Maria benar-benar berpikir apa arti salam itu. Tetapi Tuhan tahu apa yang ada di dalam isi kepala, apa yang ada di lubuk hati Maria tentang arti salam itu. Tuhan tahu benar. Mengapa saudara? Karena itu malaikat mengawali dengan melanjutkan bagi Maria. Jangan takut. Jangan apa? Jangan apa Malek? Bapak kasih apa Bapak kasih? Jangan takut Bapak Feo. Jangan takut Bapak Nyongki. Jangan takut kalau di Mio tolak sampai di Alfa Omega tolak di Merpati Sionada. Jangan takut. Kata jangan takut ini juga tentunya malaikat berikan kepada Zakaria. Kalau kita baca pada bagian Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-13. Jangan takut. Kenapa harus takut kalau dia awali dengan salam damai sejahtera? Kenapa harus takut kalau kau bisa Natal? Kau bisa Natal, pandemi sudah lewat. Kenapa harus takut dengan banyak hal? Kebutuhan hidup, pergumulan, cari jodoh yang nona-nona di mana? Apalagi yang muda dong. Cari jodoh. Jangan takut. Kenapa sih hidup saja Tuhan sediakan apalagi yang lain? Dia bilang jangan takut. Jangan takut. Kalau pandemi dan kemudian kau tuh dibatasi sama buat pertutupan lu Bapak Alek. Jangan takut. Jangan takut. Tentunya bahwa dalam hal ini malaikat meyakinkan benar-benar kepada Maria,
Jangan takut akan penyertaan Allah, akan kasih karunia yang begitu besar yang Allah karuniakan. Kenapa mesti takut? Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Dilanjutkan bagian ini, kotong orang-orang pilihan. Amin. Ada yang bukan kok? Babi ini kok? Kalau yang saya bilang amin itu dia bukan orang pilihan. Karena ini firman dia lanjutkan bilangan beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Berarti bahwa Allah berkenan, Allah suka, Allah mau, Allah berkenan akan kita. Karena itu dia pilih kita. Jangan tolak. Bilang tunggu dulu, aku belajar dulu. Dengan Roh Kudus, dengan Tuhan, Tuhan langsung perlu belajar Bapak. Dikasih hikmat sempurna. Maaf saudara orang beriman, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Bukan hanya kata jangan takut dan beroleh kasih karunia, tetapi tentunya bahwa Maria diyakinkan dalam hal ini engkau akan mendapatkan penghargaan, pekerjaan besar, tanggung jawab besar untuk melayani Tuhan walaupun engkau kecil. Firman Tuhan bilang jangan seorang pun menganggap engkau muda. Amin. Jangan seorang pun menganggap engkau kecil. Amin. Jangan seorang pun menganggap engkau tinggal di kampung Weboi. Amin. Kau juga bisa. Karena itu tentunya bahwa malaikat meyakinkan Maria, hari ini dia juga meyakinkan kita. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus, suatu kepercayaan yang luar biasa. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Bapak saudara, dalam hal ini Maria tentunya melihat dalam sisi keterbatasan manusia. Bagaimana mungkin Tuhan? Alex ini bukan sapa-sapa Tuhan. Apalagi Bapak Nyongki ini bukan sapa-sapa Tuhan. Minta maaf, biasanya kalau kita punya kekurangan, penyandang tunanetra, disabilitas dan seterusnya, orang akan berpikir miris. Dong bisa apa? Bapak kasih MC tadi luar biasa bukan MC, tetapi pemimpin puji-pujian luar biasa. Kalau MC itu di pesta, Master of Ceremony. Kalau kau di persekutuan beda. Pemimpin puji-pujian luar biasa. Kau yang ada lengkap-lengkap, bagus-bagus ini. Kau bisa, nyuselan bisa. Haleluya. Kalau hanya ketawa sebegitu, mak pendeta yakin. Ku yakin. Ingat baik, Maria merasa diri kecil. Maria merasa diri bahwa dia memiliki kekurangan. Siapa dia? Tetapi tentunya bahwa Bapak saudara orang beriman, bagaimana mungkin juga termasuk bahwa Maria menolak. Bagaimana mungkin? Beta belum bersuami. Waktu datang ini, Omo bilang harus. Waktu datang bilang, kalau kau tahu di persekutuan doa, kaki Dian, rumah berdoa, benteng doa untuk gereja. Kemudian gara-gara pandemi dan kemudian Kotong bilang, bagaimana mungkin Kotong berdoa ada pandemik? Kalau seandainya ada orang yang berdoa, maka ini pandemik sudah lewat. Amin. Hanya karena ada banyak orang berdoa. Kesaksian dari seorang hamba Tuhan, Bapak Epi Kamlasi. Dia kakak rohani saya di persekutuan doa pemuda Fata Soe. Ketika sebelum datang seroja dan pandemik, Tuhan menyampaikan pernyataan untuk kemudian doa di setiap sudut-sudut Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kesaksian itu dibawa. Kemudian mereka ambil keputusan untuk berdoa bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan dari Soe TTS. Berdoa sampai di Kolbano, berdoa sampai di perbatasan antara jembatan Memina dan juga Kupang, Kabupaten TTS dan juga Kupang. Berdoa di setiap batas. Tuhan kasih tahu bahwa akan ada seroja, serangan roh jahat Bapak Mama. Ini kesaksiannya. Tuhan suka kasih tahu bahwa akan ada sesuatu nanti di tanggal 5 April 2020. Tuhan suka kasih tahu. Karena itu dong berdoa. Kemudian berdoa tempala, berdoa untuk bentengi kota Soe Kabupaten Timur Tengah Selatan, dan itu benar.
roja datang kotong aman-aman toh. Aman amin toh. Kita aman amin. Kalau omong aman langsung sambung amin. Supaya itu aman ya dan benar. Aman amin. Bagaimana mungkin Mama saudara orang beriman, Roh Kudus akan turun ke atasmu, amin. Roh Kudus akan apa? Roh Kudus akan turun atas kami. Kalau itu waktu itu kata-kata untuk Maria, ini hari untuk kotong. Roh Kudus akan turun atas kami. Roh Kudus yang akan turun atas kami. Jadi ini bukan kotong pekerjaan. Kotong harus pikir susah payah. Tuhan nih, ini kotong mau bikin apa ya? Sepusing 7 keliling ini. Saya bisa bikin apa-apa lah. Kemudian kotong tiba-tiba karena bingung, kemudian bukan bingung, bintang bingung tanganga. Sonde lama juga kotong setelah bingung tanganga, kemudian kotong lihat begini, itu siapa kok sudah jalan-jalan itu? Tahu tebab tuh terlalu bingung. Hati-hati. Apa saudara? Roh Kudus akan turun. Allah akan mengaruniakan kepada kita dengan cuma-cuma sebagaimana yang Dia karuniakan bagi Maria. Dia akan memberikan dengan cuma-cuma. Sampai perlu bayar Bapak. Sama kayak kotong pi pasar mau makan ikan tembang saja orang bawa dari Kupang, kemudian pikas uang 20.000 berapa ikan begitu kok Mama Selan. Begitu kok. Beta beromong yang sorong doi berapa ikan mama suka tawa. Karena memang soal kantong itu urusan mama. Maksudnya soal kantong bapak itu urusan mama. Amin. Soal kantong bapak itu urusan mama. Uang bapak uang mama. Uang suami uang istri Jadi kalau pas beta omong bilang kalau di pasar kok omong doi, mama pikiran semua hari Natal itu dong pikiran itu hanya di bapak pun kantong sakala semua deka-deka Natal begini. Amin. Itu benar bapak kasih. Kalau sudah deka-deka Natal itu mama sudah akan pikir bapak pun muka. Dong bilang 1 tahun sudah lihat bosan. Sekarang kau tong pikir kalau bapak pun kantong dia sudah berwujud atau belum. Iya karena banyak tuntutan. Ada banyak tuntutan, ada banyak permintaan. Mulai dari yang kecil-kecil, yang sedang sampai yang besar. Belum lagi kalau bapak pun permintaan. Bapak-bapak ini juga sekarang banyak palese Bapak Foy. Banyak palese. Dia cuma pakai baju baru. Safari. Jadi kalau begitu dekat-dekat Natal mak dong nanti pakai rombengan. Harga 60.000 Bapak bilang sonde. Tahu toh? Sekarang suka buka di soe. Jadi semua orang pada suka habis. Harga terjangkau, murah meriah. Sampai ini pendeta belum sampai suka di soe. Tetapi satu orang semua orang mio cerita. Di soe ada suka sama pendeta. Harga terjangkau. Kuasa Roh Kudus akan turun, potong kembali. Itu kuasa yang maha hebat. Kuasa yang begitu luar biasa. Allah berikan secara cuma-cuma. Sebagai penghibur, sebagai penolong, sebagai yang menguatkan. Supaya ketika kita ada dalam berbagai-bagai keadaan sekalipun, Dia tetap menolong kita. Malaikat meneguhkan Maria sedemikian rupa, Roh Kudus yang akan turun ke atasmu. Dia akan menaungi engkau. Kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Kita juga akan mendapat tempat yang sama diperhitungkan Tuhan. Akan mendapatkan tempat yang sama. Kalau Dia berikan kuasa yang maha tinggi bagi Maria, kenapa kau tong sonde? Amin. Yang son bilang amin itu dia ragu-ragu. Kalau dia ragu-ragu itu mesti tanya sudah. Kira-kira datang ini pikiran ada di sini atau ada di sana? Atau badan yang di sini kok pikiran di sana sini? Nyong Selan badan di sini pikiran di mana? Oh di sini, bukan di sana sini. Karena libur terlalu lama toh, jadi mak pendeta tanya kan. Kalau libur terlalu lama itu orang pikiran akan berubah-ubah. Kadang-kadang di sini, kadang-kadang di sana. Dia pakai lagu di sini senang, di sana senang, di mana-mana pikiran senang. Haleluya. Allah akan memberikan kuasa yang maha hebat, kuasa maha tinggi. Bapak Mama Saudara, sebab itu anak itu yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus. Kuduskan dirimu sebab Allah adalah kudus. Ada orang yang dia omong dia persekutuan doa, bersekutu hanya di dalam tikar
persekutuan. Begitu kalau keluar jangan tanya dia. Dia pakai bilang ini dadaku, mana dadamu? Baik syukur-syukur yang bilang ini dadaku itu laki-laki. Kalian perempuan, ini dadaku. Kalau dalam tingkat persekutuan dia takut Tuhan. Begitu keluar Tuhan, takut dia. Orang akan tanya, lu pakai Tuhan, kok Tuhan pakai lu? Jadi nanti kotong bisa bedakan dia tuh siapa. Gamaliel bilang dari buahnya nanti kotong akan tahu dia tuh siapa. Ada orang yang dulu di persekutuan doa, tapi dia sonto gereja. Hari Minggu orang di gereja dibilang sonde. Persekutuan doa. Di gereja itu sana ada roh. Di persekutuan doa yang ada roh. Karena itu di gereja hanya ada rohana dan rohina. Rohunya. Karena itu hari Minggu dia sonto gereja. Terjadi di sini Bapak Foy. Di Mio itu ada satu persekutuan doa. Beta jangan sebut tipe nama. Itu dia kalau berkhotbah berapi-api. Berdoa ini semua orang dengar dia pun suara. Bahkan Tuhan Allah juga kasih tahu yang dia berdoa. Tetapi coba kali di muka di gereja. Kalau kotong absen dia son ada. Dia son ada. Itu jadi sopa. Persekutuan adalah badan integral dari gereja. Di mana dia mendapatkan tanggung jawab untuk mendoakan pelayanan. Berdiri menjadi kaki dian, tetapi juga menjadi benteng doa. Jangan sampai kotong persekutuan doa, kotong hanya berdoa untuk kotong pun diri, jiwa-jiwa pelayanan, kemudian gereja kotong lupa buang. Kita harus menjadi penopang untuk gereja. Ada beberapa kelompok persekutuan doa yang ada di Amuban Selatan, khususnya di sekitar Jemaat Elim Panite. Bapak mama dong mau buat kegiatan apa-apa, tunggu dulu ke persekutuan doa, berdoa dulu tanya Tuhan. Bisa ke sonde? Berdoa dulu. Kotong di sini persekutuan doa. Coba hari Sabtu begitu nah, mari kau mempentua kotong pergi gereja. Kotong berdoa supaya besok nih jemaat banyak kok. Jangan yang datang di dalam gereja juga ada mau kebaktian dia pegang rokok begini. Dalam gereja ini. Nanti beta akan tegur satu kali. Karena beta sudah dapati beberapa waktu. Kotong pun tugas berdoa. Bukan hanya di jiwa pelayanan di luar Bapak. Tetapi ada yang di mata biji itu kotong berdoa. Gereja Tuhan percayakan untuk kotong. Kan di sana ada persekutuan orang-orang percaya. Bapak mau saudara orang beriman. Karena itu sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi orang beriman. Tadi saya awali dengan apa yang tidak kita pikirkan itu yang Tuhan Tuhan bikin. Bikin sapung susah. Mau bilang Tuhan mau itulah lebih soalai. Tuhan buat apa yang kau sudah dipikirkan itu yang Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena itu pandemik saja juga itu tidak mustahil bagi Tuhan. Kalau bilang stop ya stop. Seroja akan lewat. Kemarin itu di Maumere semua orang lari kiri kanan Bapak Mama. Ada yang pakai motor, ada yang gendong anak lari dengan kaki, bukan lari dengan motor. Di mana-mana lari itu dengan kaki. Motor itu kalau kita sudah kendarai baru kemudian lari motor. Lari dengan kaki. Mama gendong orang menuju ke bukit karena kemarin itu ada indikasi, bukan indikasi tetapi terjadi gempa 7 skala Richter lebih di dasar laut Maumere. Guncangan sangat besar. Begitu heboh di media sosial. Kami lihat foto ini ada yang pas sementara rebonding rambut karena mau Natal. Bangun lari dengan masih obat rebonding masih di atas kepala. Nona dong itu kalau mau Natal jangan cium dong pembabolan, dong pembawa makariso. Kotong jalan ke pasar itu yang dong pembawanya makariso sawi parfum bobolan ini makariso nah. Merek makariso. Tentunya bahwa banyak yang khawatir, banyak yang takut dengan keselamatan, dengan harta benda, dengan hidup takut mati. Khawatir. Tetapi ada banyak orang percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
Tadi masih ada yang sebar video. Ini hari rame-rame dengan motor pergi di pinggir laut kok. Wih, jadi tsunami kok sonde. Khawatir. Bagi orang beriman tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Guncangan kemarin itu mungkin hanya angin sepoi-sepoi. Tetapi kau berdoa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dia bilang tidak akan ada gempa lagi, tidak akan. Kita berdoa bagi Mumere, kita berdoa bagi Ende, kita berdoa bagi NTT, kita berdoa bagi Indonesia. Apa maba saudara orang beriman? Tidak ada yang mustahil. Tetapi itu juga kalau kau bawa diri sebagai hamba Tuhan. Maria melihat semua hal dari sisi manusiawi dan juga dari sisi iman. Ada kontroversi yang bertentangan dengan dirinya. Tetapi dalam hal ini Maria yakin benar. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Sesungguhnya kau hanya hamba Tuhan. Seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Seorang hamba melakukan apa yang menjadi perintah dari tuannya. Kau hanya hamba Tuhan. Kau hanya hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan dia akan melakukan apa yang disuruh oleh tuannya. Walaupun itu penuh resiko. Yang diterima oleh Maria penuh resiko Bapak Mama. Seorang perawan yang baru bertunangan. Harga dirinya, keluarganya, kehidupan budaya orang Yahudi yang begitu ketat dengan hukum Taurat, dan juga kehidupan sosial, suatu aib yang begitu luar biasa. Tetapi dalam hal ini Maria menyadari siapa dirinya hanya hamba Tuhan. Kau hanya hamba, tidak lebih dari itu. Saya yang berbicara juga hamba Tuhan, hanya hamba dan tidak lebih daripada itu. Karena itu siap untuk melakukan apa yang menjadi perintah tuannya, baik atau sonde baik, penuh resiko atau tidak, bertentangan atau tidak. Kita percaya rancangan Tuhan penuh damai sejahtera, amin, bukan rancangan kecelakaan. Itu yang pertama, Maria menyadari benar bahwa dirinya hanya hamba Tuhan. Yang kedua, apa Mama? Maria tahu apa yang menjadi rancangan Tuhan. Maria tahu benar, penuh dengan penolakan, tetapi dia tahu benar bahwa dia akan menjadi ibu Tuhan yang begitu luar biasa. Suatu kepercayaan yang orang lain tidak akan dapatkan seperti itu. Tadi Bapak Kasih bilang, sonde semua orang bisa buka persekutuan doa. Karena mau buka persekutuan doa itu di syarat ada. Harus ada orang-orang bermata rohani, orang-orang berkarunia. Baru kemudian bisa buka itu persekutuan. Jangan sampai kotong hanya bisa dapat lihat laron saja kotong bilang, kotong bermata rohani. Jangan sampai kau tumpung karunia menghayal juga kau bilang, weh, beta dapat penglihatan. Padahal itu kita menghayal. Ingat, Maria tentunya mengetahui rancangan baik Tuhan. Dia tahu benar bahwa rancangan itu tidak pernah keliru baginya. Atau selama ini ada yang merasa Tuhan keliru? Ada kok? Tuhan tidak pernah keliru. Maria tahu benar bahwa dia akan menjadi ibu Tuhan yang begitu luar biasa. Yang ketiga, Maria menyadari benar bahwa dia hamba Tuhan. Karena itu Maria menerima dengan taat. Taat ini terlalu sulit. Dia tulisan dari muka pi belakang sudah berubah, dari belakang pi muka sudah berubah, tetap taat. Tetapi kau mau bikin ini kadang-kadang kau berubah-ubah. Kau berubah-ubah kan kedagingan dalam diri kita. Hawa nafsu, iri dan kecemburu. Kita mengizinkan membuka ruang bagi iblis untuk kemudian mengambil bagian. Sehingga terkadang kau menjadi ragu. Kau tidak menerima dengan taat. Kau menerima dengan suam-suam kuku. Panas-panas taya ayam orang bilang. Nanti kalau begitu ada enak kau panas-panas. Begitu kalau susun enak kau dingin sah. Begitu kalau ada enak semangat. Tapi kalau pas di pungsan enak, ope. Menerima dengan taat. Taat berarti bukan hanya menerima tetapi melakukan. Bersedia melakukan. Apa Bapak Alek? Taat berarti apa Bapak Alek? Bersedia melakukan.
bersedia melakukan. Maria ada dalam posisi yang sedemikian. Bapak saudara orang beriman, kenapa sehingga Maria menyadari siapa dirinya dan tahu apa yang menjadi rancangan Tuhan, dan dia menerima dengan taat apa yang Tuhan rancangkan baginya. Dari awal Gabriel sudah kasih tahu. Yang pertama karena kasih karunia. Karena kasih karunia. Bukan karena waktu itu Maria perempuan paling cantik. Bukan karena dia perempuan paling bisa. Bukan karena dia perempuan paling hebat. Tetapi karena kasih karunia. Dia mendapatkan dengan cuma-cuma. Kau juga dapatkan dengan cuma-cuma. Karena itu kasih ini hidup untuk Tuhan. Kasih ini hidup untuk melayani. Kasih ini hidup untuk memuliakan Tuhan. Kau sudah tahu hari esok seperti apa. Tetapi kalau hari ini Tuhan percayakan bagi kita untuk melayani. Kalau yang tunanetra saja melayani Tuhan. Apalagi kau yang sempurna dalam banyak hal. Melayani Tuhan. Ada banyak anak-anak muda lebih suka berkumpul kalau pas ada pesta. Kalau di gereja dong senakan batarik, jalan satu komplotan. Itu yang terjadi Bapak Foy. Saya mau berkumpul bikin satu grup, kemudian masuk, jabat tangan, jalan bagaya, pakai kibol, bagaya. Tetapi coba kalau di gereja, kau cari pemuda-pemuka di mana? Oi, semua tua-tua. Om-om, nenek-nenek, bayi-bayi, om-om. Hanya itu yang ada. Tapi cari muda-muda terlalu sulit. Kalau orang bilang bahwa orang muda itu tulang punggung gereja. Tapi sekarang karena zaman now, bukan lagi tulang punggung gereja, tulang retak gereja. Semua karena kasih karunia. Kita dapatkan yang cuma-cuma. Karena itu, kenapa harus kita menganggap mahal untuk kasih buat Tuhan? Kenapa harus kita menganggap mahal? Dia sudah memberikan dengan cuma-cuma. Bukan Maria yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih Maria. Bukan Om Alek yang pilih Tuhan, bukan Bapak Foy, bukan Om Nyongki, bukan Bapak Kasih, bukan Ketong, bukan pendeta yang pilih Tuhan. Piko rayu-rayu. Tetapi karena Tuhan berkenan pilih Ketong. Amin. Tuhan yang berkenan pilih Ketong. Dan itu yang disebut dengan kasih karunia. Yang terakhir, beta takut kalau ada yang semula kasih jangan begini. Jadi beta mesti bilang yang terakhir. Atau mau tambah lagi? Tambah lagi. Haleluya. Biarkan Roh Kudus berbicara. Kenapa sehingga Maria menerima dengan taat? Papa Mama. Karena ada janji penyertaan Tuhan. Kembali ayat yang ke-25 tadi bilang. 26. Dia menjanjikan penyertaan. Tuhan menyertai engkau. Tuhan menyertai. Minta maaf ayat yang ke-28 dulu. Dia tahu bahwa dia sudah akan jalan sendiri. Akan ada tantangan, persoalan, ujian iman teramat berat. Sudah ada pelayanan yang sudah ada tantangan. Sudah ada tantangan yang sudah ada pelayanan tanpa tantangan, persoalan. Pasti ada. Tetapi penyertaan Tuhan dijanjikan. Dia berjanji menyertai. Kepada murid-murid dalam Injil Matius pasal 28 dia bilang bahwa menyertai sampai kesudahan zaman. Apalagi kita menyertai. Bapak saudara orang beriman. 1 tahun pelayanan untuk Merpati Sion. Tuhan yang pilih Om Allah. Tuhan yang pilih kotong semua. Tuhan yang percayakan kotong untuk menjadi hamba Tuhan. Sebenarnya kotong sudah berharga. Tetapi dia memilih kotong dan menjadikan kotong begitu berharga. 1 tahun pelayanan kotong menggumuli bersama-sama dengan Tuhan. Ada hari-hari di mana kotong melayani dengan begitu sempurna. Tetapi ada hari-hari di mana Tuhan membawa kita untuk melihat banyak tantangan. Dan kemudian kita merenungkan bahwa terkadang kita tidak mengandalkan Tuhan. Kita tidak memuliakan Tuhan dalam kotong pelayanan. Kotong lebih menonjolkan siapa diri kotong. Dan kemudian kotong melihat Tuhan nih. Kenapa kau yang tahun kayak begini? Sebenarnya sudah begini mah, karena begitu. 1 tahun pelayanan ada dalam penyertaan Tuhan. Dia memberikan kasih karunia, tetapi dia juga yang menjanjikan penyertaan.
Karena itu kita akan menutup pelayanan hari ini. Tetapi bukan tutup persekutuan Bapak. Menutup pelayanan. Artinya bahwa pelayanan doa untuk orang sakit. Jiwa-jiwa pelayanan. Kalau Tuhan kasih pernyataan-pernyataan, tetap terima Bapak. Jangan sampai Bapak bilang, mamtu tutup nah. Kita bisa buka lain. Hanya lagu rohani bilang, kalau jika kau yang membuka pintu, tak ada yang bisa menutup. Itu hanya Tuhan. Karena itu kita akan menutup pelayanan. Tetapi tentunya bahwa Tuhan mempersiapkan banyak hal di penghujung tahun. Sambil dia mempersiapkan kita seperti dia mempersiapkan Maryam melalui Gabriel. Untuk kemudian kita menerima kembali janji penyertaannya di tahun yang akan datang. Dia juga akan memberikan kasih karunia yang sama. Sebagaimana di tahun ini. Dia akan memberikan kasih karunia di tahun yang akan datang. Tuhan memberkati kita dengan firman yang begitu luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Dimuliakanlah dia dari zaman ke zaman sampai sepanjang masa. Amin.